Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhdiyannahum hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sidang Jumat yang berbahagia yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur menghargai pemberian Allah taala di mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, kenyamanan, kedamaian, keselamatan untuk bisa melaksanakan sholat Jumat sebagaimana difirmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai, manakah dia orang-orang yang telah beriman apabila diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tinggalkanlah niaga, tinggalkanlah perdagangan, tinggalkanlah pekerjaan untuk mengingat Allah. Yang demikian itu lebih baik bagimu jikalau kamu mengetahui. Sidang Jumat yang berbahagia, pada siang hari ini saya secara tertib mengingatkan diri saya sendiri dan juga hadirin semuanya untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul sebagai suatu masalahnya, dan selalu menambah keimanan dan ketakwaan kita, sehingga itulah hanya satu bekal yang bisa kita bawa untuk kehidupan selanjutnya. Pada siang hari ini saya mengambil topik bahagia dalam jiwa. Allah sudah berfirman di dalam surat 16, surat An-Nahl ayat 97, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man amila sholihan, barang siapa yang berkarya soleh, beramal soleh, berkarya produktif, berkarya bermanfaat, beramal yang baik, min dzakarin aw unsa, baik itu dari laki-laki maupun dari perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia itu seorang yang mukmin, seorang yang terbuka mata qalbunya, seorang yang terbuka mata batinnya, seorang yang terbuka mata jiwanya, maka Allah sudah menjanjikan
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kepadanya kehidupan hayatan thayyibah yang baik. Hidupnya akan bahagia, hidupnya akan sejahtera. Walana jaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah akan memberikan balasan kepada mereka itu, balasan atau pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Sidang Jumat yang berbahagia, ayat ini sudah jelas menjelaskan bahwa apabila kita beriman dan beramal soleh, beriman bukan berarti hanya percaya. Beriman itu sudah terbuka mata kalbunya, sudah terbuka mata batinnya, sudah terbuka mata hatinya, sudah terbuka mata rohaninya. Maka kebalikannya adalah kafir yang artinya tertutup. Tertutup mata hatinya, tertutup mata jiwanya, tertutup kalbunya, tertutup mata rohaninya. Inilah kafir. Oleh karena itu, supaya kita hidup berbahagia, maka kita harus mengerjakan amal yang produktif dengan syarat amal soleh tadi, batin kita sudah terbuka, kalbu kita sudah terbuka. Maka jika kita ingin bahagia, maka langkah pertama adalah kita harus membuang keakuan, membuang ego. Lalu langkah kedua adalah membuang keinginan, karena itu adalah nafsu. Ketika ego dan ingin atau hasrat tadi sudah kita jauhkan dari diri kita, maka yang tersisa hanyalah kebahagiaan. Kita semua pada dasarnya layak dan bisa untuk hidup bahagia. Bahkan tak harus menunggu orang lain berubah untuk kita agar kita bahagia. Kita bisa bahagia tanpa menuntut orang lain berubah. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus memahami bahwa kendali kita ini terbatas. Kita tak bisa mengatur semua orang. Mau mengatur semua orang pun hanya akan menambah beban kita sendiri. Maka kita harus paham bahwa kendali kita ini terbatas. Daripada makin stres kita, upaya kita menuntut orang lain berubah hanya sia-sia belaka. Mending kita fokus menciptakan dan membuat kebahagiaan kita sendiri. Lantas yang kedua, kita harus merubah untuk diri kita sendiri. Maksudnya, terima diri lebih utuh lagi. Berubahlah jadi orang yang lebih baik untuk diri sendiri lebih dahulu. Saat kualitas hidup kita meningkat, maka kebahagiaan akan ikut meningkat dengan sendirinya. Sehingga kita tidak akan tertekan memikirkan perubahan pada diri orang lain. Lantas yang ketiga, kita harus menyibukkan diri dengan hal-hal yang kita sukai yang bermanfaat. Kalau hanya menunggu orang lain berubah, cuma akan menguras waktu dan energi kita. Mending kita menyibukkan diri, melakukan hal-hal yang kita sukai yang terbaik, dan pengalaman kita itu akan makin kaya, ilmu kita makin kaya, hidup kita pun makin berkualitas dan jadi lebih menyenangkan, sehingga tak ada waktu lagi untuk memaksa orang lain berubah untuk kita. Lantas yang keempat, kita harus mengurangi membuat perbandingan. Mengurus hidup sendiri saja sudah susah dan menguras tenaga, untuk apa repot-repot mengurus hidup orang lain. Perubahan orang lain bisa terjadi di luar kendali dan keinginan kita. Sekalipun orang lain sudah berubah sesuai harapan kita, belum tentu ia akan melakukan hal-hal yang lebih banyak untuk membuat kita bahagia. Daripada terus-menerus menakar perubahan orang lain, perbandingan yang kita buat cukuplah membandingkan diri kita sendiri hari ini dan diri kita sendiri dengan hari kemarin, apakah sudah lebih baik atau malah tidak ada kemajuan sama sekali.
Dan marilah kita penuhi kebutuhan kita dengan cara mandiri, berusaha untuk memenuhi apa yang kita butuhkan dengan cara sendiri. Jangan mengandalkan pemberian dari siapapun. Inilah merupakan salah satu cara untuk bisa hidup berbahagia. Tidak cuma yang berbahagia, semua makhluk hidup sekali lagi, termasuk kita manusia, bahkan hewan-hewan dan lain sebagainya itu, intinya hanya dua. Yang satu ingin hidup bahagia, yang kedua adalah tidak menderita atau terbebas dari penderitaan. Dan termasuk kita manusia, intinya adalah ingin bahagia dan terbebas dari penderitaan. Oleh karena itu, Islam sebagai rahmatan lil alamin, Islam sebagai agama kasih sayang, Islam sebagai agama cinta kasih, Islam sebagai agama keselamatan, maka kita tidak boleh memberikan atau menjadikan makhluk yang lain itu menderita. Karena apa? Kita sendiri tidak suka kalau menderita. Kesukaan kita adalah bahagia, terbebas dari menderita. Senangnya, sukanya bahagia, jauh dari penderitaan. Itu kita. Maka kita harus bisa membahagiakan makhluk-makhluk yang lain. Apakah itu tumbuh-tumbuhan, apakah itu hewan, apalagi kita sesama manusia. Kalau Allah sudah mengatakan inna rabbaka ahata binas, bahwa aku meliputi segala manusia, artinya apa? Artinya setiap manusia itu adalah juga diri kita. Maka kita tidak boleh memberikan penderitaan pada orang lain. Maka di dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Maidah ayat 32 itu, siapa yang membunuh satu orang ibaratnya membunuh manusia semuanya. Tapi siapa yang memberi kehidupan seseorang, ibarat dia itu memberikan kehidupan manusia semuanya. Artinya apa? Artinya kita ini sebenarnya dari roh yang sama dari Allah Subhanahu wa taala, makhluk rohani sebagai percikan roh Allah yang diberikan pada kita waktu kita di ketuban ibu, dan artinya kita ini sebenarnya makhluk rohani sama. Kita diberi jasad, diberi jasmani ini hanyalah casing. Dan casing atau jasad atau jasmani sebagai kendaraan sang jiwa, dan kita jasad atau casing ini harus bisa mengantarkan sang jiwa kembali kepada Allah dalam keadaan mutmainnah. Jangan sampai kita ini sudah diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala selaku khalifah. Khalifah adalah penjaga. Sebagaimana misi Adam diturunkan ke bumi adalah untuk menjaga kelestarian bumi. Kalau orang tua kita, leluhur kita, supaya kita ini memayu hayuning bawono. Artinya apa? Mempercantik bumi yang sudah cantik, memperindah semesta ini yang sudah indah. Dan tugas khalifah menjaga ini, memelihara bumi besar, membangun berkarya yang konstruktif, tapi tidak destruktif. Maka kita mulai dari bumi kecil kita. Saya sering mengatakan bahwa bumi yang besar ada bumi yang kecil. Bumi yang kecil ada pada diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa menguasai bumi yang kecil pada diri kita sendiri, maka kita punya potensi besar akan mempercantik bumi yang besar ini. Kita punya potensi besar untuk melestarikan bumi yang baik ini. Kita punya potensi besar untuk melestarikan, untuk mensejahterakan makhluk di atas bumi ini. Sebaliknya, kalau bumi yang kecil ini sudah rusak, maka mereka punya potensi besar untuk merusak. Orang yang rusak spiritualnya, orang yang rusak mentalnya, orang yang rusak intuisinya, orang yang rusak aliran energi pada dirinya, mereka itu punya potensi besar untuk merusak bumi yang lebih besar. Oleh karena itu, Allah sudah menjanjikan di dalam Surat Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama astakhlafal ladina min qablihim. Sungguhnya Allah itu telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh bahwa Dia sungguh-sungguh
sungguh akan menjadikan mereka itu sebagai khalifah di bumi. Nah, oleh karena itu, kita yang sudah dijadikan Allah, kita harus menjadi orang yang beriman, sudah membuka mata hati kita untuk melestarikan bumi ini, untuk berbuat yang baik untuk bumi kita ini. Dan misi dari Rasul, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali hanya untuk rahmat seluruh alam. Rahmat itu bahasa Al-Quran, rahmat itu bahasa jiwa, rahmat itu bahasa universal yang artinya adalah kasih sayang. Maka orang yang meninggal dalam keadaan hidupnya sudah berkasih sayang, insya Allah akan menjadi orang yang kehidupannya nanti lebih baik. Maka kuncinya ada 3. Di samping waktu hidupnya punya kasih sayang sesama, yang kedua sudah ada memaafkan, sudah ada pemaafan kepada orang lain. Kalau orang lain berbuat salah, kita sudah memaafkan, dan ciri memaafkan adalah ciri orang yang beriman. Tapi kalau orang yang masih punya dendam, itu artinya dia masih jauh dari takwa. Lantas orang itu sudah menjadikan dirinya ini untuk larut dalam keinginan Allah, bukan larut dalam keinginannya sendiri. Maka di samping kasih sayang, pemaafan, dan juga pelayanan, kita hidup di dunia ini oleh Allah didesain untuk melayani yang lain. Keluarga, seorang bapak harus melayani keluarganya dengan baik. Seorang istri melayani suaminya dengan baik dan anak-anaknya. Dan apalagi kita di masyarakat harus punya pelayanan yang baik sebagai amal khair, sebagai amal soleh kita, yang kalau sudah melaksanakan, Allah akan memberikan hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang baik, kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang sentosa, sejahtera, yang selamat saat ini, sekarang, di sini, dan juga kehidupan yang akan datang. Dan semoga kita semua oleh Allah selalu dibimbing sehingga kita selalu dalam hidayahnya. Yahdillahu linurihi ma yasha. Allah menunjuki cahayanya berupa semesta rohani kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang yang berkehendak kepada cahaya itu. Karena di dalam jiwa ada sudur, di dalam sudur ada qalbu sebagai detektor untuk berbuat baik dan buruk, dan di dalam qalbu ada fuad, yaitu tempat nur ilahi, tempat cahaya, di mana kalau kita bisa menumbuhkan dalam diri kita, bisa bahagia dalam diri kita, bisa bertakwa dalam diri kita, bisa memperbaiki yang dari dalam, dan kita menjadi orang yang baik. Kalau di dalam diri sudah baik, melihat orang di luar baik semua. Kalau di dalam diri ini sudah sejuk, melihat di luar itu sejuk. Kalau di dalam diri ini ada Tuhan, melihat di luar juga ada Tuhan. Sebaliknya, kalau di dalam ini ada kebencian, seakan melihat orang lain itu benci semua pada kita. Kalau di dalam ini dahulu, melihat orang lain di luar buruk semua. Kalau di dalam ini ada setan, maka orang di luar pun dianggap setan semua. Oleh karena itu, marilah kita selalu mengabdi kepada Allah Ta'ala, selalu menumbuhkan, meniti ke dalam diri untuk berbahagia jiwa kita. Demikian yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jalanallahu wa yakum minal faizin al-aminin, fatqolana wa yakum bisumrotihi ibadihi sholihin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin.